apa kabar hari ini? Ibu harapkan semuanya sudah standby. Selamat pagi semua. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah 4 kali pertemuan sebelum pembelajaran hari ini, yang mana kita mempelajari mulai dari awal pengenalan sel sampai terakhir ini ke pembelajaran sel secara detail, di mana kita bertemu kembali pada pembelajaran sel mengenai transportasi pada bagian khusus, yaitu organel sel. Oke, sekarang kamu perhatikan. Ada di sini sekresi protein melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi. Sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwasanya fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai transportasi protein yang disintesis di dalam ribosom, ya. Dimana kita ketahui retikulum endoplasma itu ada 2. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Ya. Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom. Jadi kalau pada gambar ini kamu dapat melihat itu retikulum endoplasma yang ada titik-titik kecil yang berwarna hijau, berwarna hitam, kehijauan. Jadi itulah yang disebut dengan ribosom, di mana kita ketahui yaitu ribosom sebagai tempat sintesis protein atau tempat produksi protein. Jadi hasil produksi protein itu merupakan hasil produksi ribosom itu merupakan protein. Jadi protein ini di mana? Organel apa yang mentransportasi ke sel-sel yang ada pada seluruh tubuh kita atau seluruh jaringan? Jadi yang mentransportasi adalah retikulum endoplasma, ya. Jadi kamu lihat itu ada vesikel yang terlepas dari membran badan Golgi katanya. Akan membawa produksi atau hasil akhir berupa protein dan lipid ke membran plasma. Jadi membran plasma maksudnya ke sel. Jadi sel kan dibatasi oleh membran plasma. Jadi sebelum dia masuk ke organel sel, dia harus melewati membran plasma, ya. Jadi saat dia melewati membran plasma, ini dilepas secara eksositosis katanya di sini. Apa eksositosis? Ya, kalian sudah tahu, tapi nggak apa-apa, ibu ulang sekilas ya. Itu pembentukan kantong membran sel yang terjadi karena adanya transfer larutan atau partikel ke sel. Kan udah jelas. Ya, kemudian protein dan lipid hasil pemrosesan akhir terjadi di dalam lumen, yaitu di badan Golgi. Jadi kamu bisa lihat selanjutnya, ya, bisa baca selanjutnya. Kemudian vesikel yang ketiga di sini, vesikel
retikulum endoplasma kemudian membawa protein dan lipid menuju badan Golgi katanya. Ya, bisa kamu lihat bagaimana prosesnya. Jadi begitulah protein-protein hasil pencernaan, ya, berupa partikel kecil. Bisa berupa protein, yang mana protein tadi akan dimanfaatkan oleh tubuh. Oke. Ya. Kemudian di bagian selanjutnya lagi, ya, ini di retikulum endoplasma kan gitu. Coba kita perhatikan lagi di badan Golgi, ya, di badan Golgi, ya. Jadi kamu lihat di sini ada lingkungan intraseluler. Jadi maksudnya lingkungan intraseluler itu lingkungan di dalam sel. Kemudian ada kamu perhatikan itu bagian warna kuning. Jadi di bagian warna kuning itu ada kata, itulah yang merupakan lingkungan ekstraseluler. Jadi bagaimana partikel mau masuk ke lingkungan sel atau diproses di dalam organel sel, dia harus melewati membran plasma. Kan udah jelas di situ, ya. Jadi dia masuk melewati membran plasma, ya. Bisa dengan endositosis dan bisa dengan eksositosis. Oke. Jadi kamu lihat ya. Coba kamu perhatikan bagian ini. Di sini ada badan Golgi. Badan Golgi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari fungsinya, yaitu merupakan sekumpulan, dia sendiri merupakan sekumpulan kantong pipih yang berbentuk tumpukan, dan tiap kantongnya dibatasi oleh membran sakula. Iya, coba kamu lihat, dia kan seperti kantong-kantong itu ya. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya yaitu aktif dalam proses sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar katanya. Kemudian apalagi fungsi lain? Itu menghasilkan lisosom, ya, menghasilkan lisosom dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Coba kamu perhatikan kan, itu kan keluar ada lisosom primer, ya, di situ jelas apa yang menghasilkan lisosom, yaitu badan Golgi. Kemudian kamu bisa perhatikan bagaimana lisosom berfusi dengan suatu endosom. Kemudian molekul kecil hasil pencernaan berdifusi ke dalam sitoplasma. Jadi di sitoplasma itu kita ketahui sitoplasma itu dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, ya. Nah, kamu bisa lihat materi yang tidak dicerna dibuang atau dikeluarkan sel saat terjadi fusi partikel katanya di situ kan. Jadi dibuang keluar. Ada yang masuk. Apa yang masuk? Partikel makanan. Bagaimana prosesnya? Kamu lihat bisa dari diagram ini. Selanjutnya coba kita lihat. Tadi kan ada kita singgung di sana mitokondria. Bagaimana selanjutnya mitokondria itu akan membentuk energi? Coba kamu perhatikan bagian kecil dari organel mitokondria itu terdiri dari membran dalam yang merupakan penghalang utama antara sitosol dan enzim mitokondria. Oke, ada lagi bagian matriksnya atau ruang yang dikelilingi oleh membran dalam. Apa yang terdapat di sana? Ada enzim. Untuk apa enzimnya? Untuk digunakan sebagai biokatalisator untuk respirasi seluler. Oke, ya. Jadi
respirasi seluler juga mengandung ribosom dan DNA. Itu kamu lihat di matriksnya, itulah komponennya. Kemudian ada lagi krista. Krista yang mengandung molekul penting untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi sekarang sudah secara detail, coba kamu perhatikan semua, mulai dari komponen kimia pada sel, kemudian sel tumbuh, struktur sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian transportasi pada organel sel, dan terakhir ini bagaimana sebenarnya di organel sel itu terjadi proses transportasi atau proses difusi, keluar masuknya zat. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah 5 kali kita berjumpa atau bertemu dengan pembelajaran tentang sel, Ibu harapkan semuanya kita sudah bisa membayangkan bagaimana di dalam tubuh kita pembentukan energi di dalam sel, mulai dari organel yang berperan dalam pembentukan sel yang terakhir ini kita pelajari, sampai bagaimana komponen kimia sel yang dari awal, atau dari komponen kimia sel sampai organel sel yang berperan untuk menghasilkan energi. Oke. Sekian pembelajaran kita, Naku. Ibu harapkan kamu lihat tugasnya, dan dengan tugas nanti Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan dapat mengaplikasikan kembali apa yang kalian mengerti tentang pembelajaran sel selama 5 kali pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu harapkan tetap semangat.